Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan bahwasanya setan itu memang betul-betul hadir. Ketika seseorang itu akan meninggal dunia, sesungguhnya setan itu hadir. Di antara dalil yang disampaikan oleh mereka itu adalah Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya setan itu selalu mengawasi kita dalam setiap perkara. Ketika orang itu akan meninggal dunia, disitulah terjadi pertempuran besar-besaran antara yang hak dengan yang batil, karena setan tahu itulah saatnya dia menggelincirkan dan menyesatkan manusia pada akhir kehidupannya, karena dia tahu hadis Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, seluruh amal itu ditentukan bagaimana penutupnya, dan dia ingin menentukan penutup itu buruk bagi manusia ketika digoda olehnya. Allah kemudian sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8 satu doa supaya menjadi keyakinan kita ketika meninggal dunia dan tidak terpengaruh dengan bisikan setan ketika akan meninggal dunia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk. Di situ Imam Qurtubi menyampaikan itu ayat berbicara supaya kita kalau sudah mendapatkan petunjuk jangan condong kepada kesesatan ketika kita akan meninggal dunia, karena pengaruh setan ketika menggoda kita dan menyesakkan dada kita ketika detik-detik sakaratul maut sebelum kita menutup mata. Makanya sampai Nabi memberikan wasiat kepada kita, kalau ada orang yang akan meninggal di antara kalian, talqin terus itu di telinganya sebagian sini, talqin terus jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang dirasakan, dan kita memastikan talqin itu akan membantu dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya setan tidak jadi memurtadkan ia di penghujung ajalnya ketika akan meninggal dunia. Makanya sabarnya kita kalau mendapati orang akan meninggal dunia itu sabar, talqin terus, jangan pernah ditinggalkan. Bapak capek, ganti sama yang lainnya. Anggota keluarga itu capek, gantikan sama yang lainnya supaya jangan ditinggalkan, karena pada saat itulah terjadinya peperangan besar-besaran antara yang hak dengan yang batil. Dan pastikan anggota keluarga kita yang akan meninggal dunia itu tidak dia dengarkan kecuali kalimat la ilaha illallah yang kita perdengarkan di telinga kanannya. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu putranya Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, aku ini menghadiri kematian ayahku. Di waktu tanganku memegang secara kain untuk mengikat jenggotnya ini, karena sakitnya berat itu sakaratul maut itu, tiba-tiba beliau tidak sadar. Lalu sadar kembali, beliau mengatakan dan mengisyaratkan dengan tangannya. Dia berkata, tidak, sampai kapanpun tidak. La wallahi la abadah. Dalam satu riwayat yang disampaikan bukan dari jalurnya Imam Al-Qurtubi, beliau Imam Ahmad mengatakan wallahi tidak, menjauhlah kamu. Kenapa kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakitnya berat tiba-tiba mengucapkan itu? Maka kemudian anaknya berkata, wahai ayah, apa yang kamu maksudkan ketika kamu mengucapkan semacam itu? Kenapa kamu mengucapkan itu? Maka kemudian Imam Ahmad berkata, sesungguhnya setan itu berdiri di hadapanku, dia mencengkrangku dengan ujung-ujung jarinya. Lalu kemudian dia berkata, hei Ahmad, menurutlah kamu kepadaku. Maka tapi aku katakan kepadanya, tidak, sampai kapanpun, abadan, selama-lamanya tidak akan pernah aku mengikuti kamu. Dalam riwayat yang lain yang tadi saya sampaikan, menjauhlah itu apa? Lalu setan ketika datang kepadanya, setan itu berkata, Imam Ahmad, kamu itu orang yang alim, orang yang besar, diikuti oleh ribuan orang. Dan tidaklah setan itu ketika datang kepadaku untuk memujiku supaya aku sombong di penghujung umurku. Aku katakan kepada setan itu, jauh kamu, menjauh. Insyaallah Imam Ahmad itu takut betul untuk jadi sombong dengan ilmunya. Di situ kita menjumpai Imam Ahmad, Pak. Jadi kita harus pahami, Imam Ahmad ini sakit sebelum akhirnya beliau meninggal dunia.